3, 2, 1 Podcast Ngobrol Dong. Ngobrol santai bareng kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Ca Ali dalam program Podcast Ngobrol Dong. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali. Ini manusia yang sakti menurut saya. Saktinya itu karena banyak ilmunya. Ini adalah salah satu ketua Badan Semi Otonomnya Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Serang, yakni Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor. Kita sambut dengan meriah Gus Robi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Cali. Silahkan dibuka dulu maskernya karena kita ini ya menjaga protokol kesehatan. Ya, kita sudah jaga jarak ya, betul. Jadi sudah aman. Tapi hati kita jangan berjarak Gus. Allah. Gimana Gus, sehat? Sehat alhamdulillah. Cali gimana malam ini? Lumayan lah, sedang aja Gus. Tidak sedang sendiri ya? Kan kita sedang berdua ya. Sudah berdua. Iya. Oke sahabat-sahabat, pada malam hari ini kita coba ngobrolin santai bareng Gus Robi tentang dakwah yang ada di kalangan anak-anak muda zaman sekarang, khususnya di kalangan santri milenial ya. Kemudian belum itu kita kuliti dulu nih Gus Robi nih. Gus Robi ini siapa? Gus, ngomong-ngomong Gus Robi ini siapa sih sebetulnya di Ansor? Ya, saya perkenalkan dulu, saya Muhammad Robi. Siap. Juga baru berangsor sejak tahun 2019 kurang lebih. Tepatnya saya ikut Diklat Banser di bawah pimpinan Caali yang sekarang jadi host ampun kita. Ampun Gus. Ya merasa dikerjain juga ya. Gitu ya. Iya, ada latihan itu outbound itu. Ngeri. Cinta tanah air. Filosofinya saya baru tahu saat itu. Ketika kita cium itu. Iya, cium tanah lumpur. Cinta tanah air, oh iya benar juga, ini tanah terus bercampur air ya. Iya, itulah bekas sawah itu. Iya. Itu tahun 2019 ya Gus. 2019 itu. Nah, setelah itu saya benar-benar cinta akhirnya, bukan hanya sekedar dengan tanah air. Love. Dengan gerakan pemuda yang luar biasa. Keren banget. Jadi sebagaimana Siti Khadijah langsung melamar Nabi Muhammad, saya langsung melamar ke Gus Alfi. Gus, saya siap. Ditempatin kemana gitu. Iya. Saya sih sebenarnya awalnya cukup di desa saya aja. Awalnya di Pelamunan aja. Ya, begitu. Awalnya udah Gus, saya mah di Pelamunan cukup lah. Tapi ternyata langsung ditarik ke kabupaten. Itu berat bagi saya, benar-benar berat. Alhamdulillah, apa musibah tuh Gus? Wah, itu awalnya musibah kayaknya. Wah, bener. Tapi penuh hikmah ya. Ya, oke. Alhamdulillah itu. Dan sekarang posisinya sebagai ketua Rijalul Ansor. Nama lengkapnya Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor Kabupaten Serang. Berarti ini ngeri juga Gus, karena memang membawahi kiai-kiai muda ya di Kabupaten Serang. Saya juga belum jadi kiai ini. Iya, mungkin itu kan kiai kan nggak bisa juga sih disematkan oleh diri sendiri kan Gus. Mungkin bisa saja dari orang, atau mungkin itu sematan dari ilahiyah kali ya, karena kapasitas ilmu juga kali Gus. Iya, ya, sampai sekarang pun saya lebih baik dipanggil santri aja, AA atau Gus gitu, daripada kiai itu udah ngeri itu. Keramat soalnya. Kalau salah bahaya, kalau masih AA Gus salah pun agak mending lah ya kita kecil gitu. Iya. Oke Gus, kita ngomongin soal Rijalul Ansor sekarang itu di Kabupaten Serang ini perkembangannya gimana sih Gus? Lokusnya bagaimana? Kemudian apa sih? Dia itu geraknya di bidang apa gitu loh? Ya. Di bidang apa, ngapain aja? Apakah cuma luntang-lantung gitu di Ansor? Gimana Gus? Ya, jadi Rijalul Ansor sebagaimana tadi di pembukaan Cali ya. Siap. Kita itu posisinya sebagai sayap
Sayap juang ya. sayap juang dakwah gerakan pemuda Ansor, lebih tepatnya semi otonom ya. Bergerak di segmen dakwah. Dakwah ya. Jadi mengaktualisasikan nilai-nilai keaswajaan di tengah masyarakat. Wabil khusus terutama para pemuda-pemudanya. Kalau pemudi bukan. Kalau Karena kita rijal ya. Kalau umur 30 tahun belum menikah itu masih pemuda nggak Gus? Masih ya. Masih produktif kategori itu. ya. Oke. Masih kategori itu. Lanjut Gus. Jadi kita doakan semoga Cak Ali dapat pemudinya ya. Amin. Lah itu berarti sayap juang ya, geraknya di wilayah bidang dakwah ya. Dakwah, memasyarakatkan nilai-nilai keaswajaan, menyadarkan dan juga mengembangkan gemar bertahlil, berzikir, bersolawat ya. Dengan Tapi berbagai langgam dan sebagainya. Tapi kan banyak orang yang ngomong kalau perkara-perkara yang disebutin tadi bid'ah, Gus. Iya, ya. Tantangannya bagaimana itu? Ya tantangannya Di Serang lah ya, di Serang. di Kabupaten Serang ini karena kulturnya itu sudah NU sebenarnya. Kulturnya sudah NU. Jadi ada, terutama sekarang nih masa pandemi, Masya Allah angka kematian makin menaik kan. naik ya. Nah itu alhamdulillah sebagian itu ya masyarakat yang keluarga almarhumah itu tetap menjalankan tahlilan. Cuman sekarang perkembangannya tahlilannya Dengan virtual dan kalaupun bertatap muka dengan prokes yang ketat ya Gus ya. Betul. Nah ini tantangan kita juga, menyadarkan masyarakat ketika bertakziah dan sebagainya kita harus peduli dengan perkara bid'ah lagi nih, prokes ini. Tapi kan bid'ahnya hasanah Gus. Bid'ah hasanah. Iya dong. Ngedoain orang kok di bid'ahnya. Itu. Ngeri juga. Nah Gus, ngomongin dakwah rahmatan lil alamin lah ya. Karena memang sekarang ini kan banyak juga sih Gus tantangan anak-anak muda sekarang mulai jauh kepada wilayah spiritual. Sehingga ini butuh dorongan anak-anak muda pesantren sih kayak Rijalul Ansor. Dan menurut Gus ini di Kabupaten Serang ini ada nggak sih tantangan seperti perbedaan pandangan hukum, madhab atau bagaimana? Ada nggak sih kayak gesekannya ketika Rijalul Ansor ini terbentuk di satu kecamatan, mereka mendakwahkan Islam rahmah dengan caranya, kemudian berbenturan. Ada nggak? Pernah ada? Ya selalu ada. Ada ya? Itu merupakan keniscayaan dan dinamika ya. Dinamika. Ya, dan itu asik sih ya. Asik sebenarnya. Jadi terutama dalam pemahaman kebangsaan sekarang. Kebangsaan. Iya. Ini yang penting nih. Itu ya. Jadi gerakan kita terhadap sikap-sikap yang radikal, yang mendakwahkan Islam dengan cara-cara anarkis gitu. Betul. Itu juga tantangan kita yang terbaru ya. Kalau untuk bid'ah, tahlilan, maulidan itu sudah klasik itu. Udah klasik lah. Sudah berdamai, nampaknya kita sudah berdamai. Biasa aja gitu ya, udah jadi isu biasa lah ya. Iya, udah maklum sekali. Oke. Ya, jadi yang lebih tantangan terbaru ya ini memperkenalkan Islam, mengajak dengan penuh sukacita. Sukacita ya. Suka dan cinta juga. Suka cinta ya. Oke. Karena ngomongin dakwah nggak bakal lepas dari cinta ya Gus ya. Iya. Harus. Karena di Rijalul Ansor yang sudah coba saya baca bagaimana juga dakwah ini selain soal keagamaan ini soal kebangsaan tadi itu, soal kecintaan terhadap tanah air. Betul. Gimana hubul sih? waton ya. Hubul waton? Bukan hubul wadon. Hubul waton juga boleh. Nah, Gus, Rijalul Ansor di Kabupaten Serang ini, MDS ini, apakah sudah terbentuk di 29 kecamatan itu apa memang baru beberapa gitu, Gus? Ya, alhamdulillah kita kemarin itu rapat koordinasi ya, tingkat cabang ya. Cabang. Di situ kita berkeluh kesah dan kita absen juga. Alhamdulillah dari 29 itu kita sudah ada 25 titik. 25 titik. 25 tinggal 4 lagi. 4 titik lagi. Mantap Gus. Doanya. Amin. Karena menurut Gus Robi ini urgensinya apa sih harus ada Rijalul Ansor? Karena saya pikir juga di kampung-kampung kan banyak ya ustadz-ustadz muda jebolan pesantren. Kenapa juga sih harus beri Rijalul Ansor begitu kira-kira? Oh, sangat urgen sekali. Kenapa itu? Alasannya kenapa? Yang saya alami sendiri. Jadi supaya santri
terutama yang baru jadi alumni yang kebingungan harus bergerak di mana. Nah, ini wadah yang paling tepat. Mahasiswa jurusan keagamaan. Betul. Ya, setelah berjibaku dengan kuliahnya, setelah itu mau kemana? Nah, ini wadahnya ini. Jadi kita melatih, menggembleng di bawah bimbingan ulama, ya, di bawah bimbingan Nahdlatul Ulama juga, bagaimana kita mencetak kader-kader santri-santri yang moderat, yang nasionalis. Ya, kalau religius itu sudah keniscayaan. Iya. Jadi sangat penting. Terutama begini, bagaimana menghadapi masyarakat awam untuk yang awalnya tidak suka sholat ini. Tidak suka sholat. Jadi sholat itu nggak penting. Maghrib doang, Gus. Maghrib doang. Nah, itu gimana kita menyapa mereka? Gitu. Iya. Maulidan itu mereka suka. Rame, Gus. Rame. Di kita tuh rame Maulidan. Rame, tapi masjidnya sepi terus. Masjid sepi, sholat dan sebagainya. Itu yang jadi sekarang itu ya justru yang fardu ainnya itu harus kita galakan kembali. Yang kaya itu bayar zakat enggak gitu ya. Ini saya sebagai sedekah aja akil ya, padahal zakat itu kecil sekali itu. Saya sebagai orang yang enggak kaya jadi minder nih. Oke, Gus, ngomongin Ansor Rijalul Ansor ini sih nggak bakal lepas dari peran-peran pemuda ya, peran pemuda yang jebolan pesantren nih, Gus. Sekarang karena yang kita temuin kan sekarang banyak santri-santri yang pulang dari pesantren mereka minder, Gus. Iya. Di Rijalul Ansor dilatih nggak sih buat gimana sih caranya ngadepin masyarakat? Ke depan kamu harus jadi seorang pemimpin di masyarakat, mengguide masyarakat. Ada nggak sih pelatihan-pelatihannya di Rijalul Ansor? Apa sih namanya gitu? Jadi kita ada Lailatul Qobdar gitu ya. Lailatul Qobdar. Malam kopi darat. Gitu. Nah, itu sesuai wisdom lokal masing-masing. Sesuai leluasannya kecamatan. Kearifan lokal ya. Kearifan lokal PAC ya. Apa PAC itu? Pimpinan anak cabang. Ya, mereka punya waktu luang kapan malamnya itu. Betul. Kayak Cikande umpama. Itu dia sebulan sekali. Waktunya ya sesuai kesepakatan. Setelah dari pengajian pertama ditentukan pengajian berikutnya. Kayak Kecamatan Keramat Watu. Ya, tempat tinggalnya sekjen kita itu ya, yang ganteng itu tapi masih jomblo ya. Maaf ini. Itu malam sekarang nih, malam Selasa. Lailatul Qobdarnya ya. Lailatul Qobdarnya. Oke. Jadilah di situ kita kader. Mereka ada yang jadi MC, ada yang latihan hadorot. Iya, latihan hadorot itu kan di kalangan masyarakat elit sekali ya. Iya, betul Gus. Harus kiai gitu. Ada klasternya sendiri. Ada klasternya. Meskipun itu secara informal atau non-formal. Iya. Kiai. Kalau di kita siapapun asal mau kita dorong. Berangkat. Gaspol. Nah itu pendidikan, mungkin itu pendidikan non formal ya, Gus ya. Kalau formalnya di Rijalul Ansor ini ada nggak sih? Sementara ini belum. Apakah misalkan kalau pendidikan dasarnya di Rijalul Ansor, orang masuk Rijalul Ansor apa cuma tiba-tiba masuk aja? Apa harus ada itu ya, namanya dirosah ula. Nah itu juga sebuah kebijakan baru dari pusat ya. Dari pusat kebijakan baru. Dan alhamdulillah kita sudah menjalankannya di awal tahun 2021 ini. Di bulan Februari. Alhamdulillah antusiasnya luar biasa. Keren. Kita gaet anak-anak kiai, gus-gus ya, para gus ya. Bagaimanapun mereka ini harus kita perkenalkan. Betul. Iya. Perjuangan leluhur-leluhur dulu. Ya awalnya kemungkinan ya, kurang lebihnya ya beginilah. Iya. Yang ngangsor malam-malam ya kan, menyapa masyarakat dari satu kecamatan lainnya. Betul, Gus. Iya, terus menerima jamuan ala kadarnya. Kalau bisa kita ngasih gitu ya. Kalau bisa kita kasih. Gitu. Kalau bisa. Dan memang harusnya begitu ya. Oke, Gus, ngomongin
Rijalul Ansor juga ini kan udah banyak banget nih yang saya lihat antusiasmenya di Kabupaten Serang ya khususnya, kayak ngelihat ini Rijalul Ansor ini ternyata kalau dulu kan belum begitu tercium ya. Belum booming. Ini ketika muncul sosok Gus Robi ini apa namanya, kok seolah-olah ini booming booming sekali. Enggak juga. Booming sekali ini. Enggak. Sampai ke pelosok ini termasuknya hoax ini. Tapi serius Gus, saya kadang suka main ke kecamatan lain tuh, meskipun dalam bukan komunitas, sampai saya tidak kenal ke orang itu. Kalau dia itu misalkan tergabung dalam Rijalul Ansor atau apa, yang pasti dia itu pakai koko, ada logo Rijalul Ansor. Iya. Makanya saya bilang ini gara-gara Gus Robi. Saya bilang. Wah enggak, ini strateginya ini gimana? Ini barokahnya para ulama kita. Nah, ini ya selain barokah kan tentu ada strategi Gus. Nah, ngomongin strategi nih sekarang. Strategi dakwah Rijalul Ansor, kiai-kiai muda ini di era pandemi ini kayak gini gimana sih Gus? Jadi serba dilema memang awalnya itu untuk menemukan pola dakwah di era pandemi. Agak pusing juga ya? Agak pusing. Soalnya kita biasanya bermuajahah gitu ya. Bertemu langsung, bersilaturahmi wal jasad gitu ya. Jadi harus ketemu gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah transformasi dakwah kita selain bertemu langsung seperti ini dengan tetap menjaga prokes tentunya, kita pengajian virtual. Virtual Gus ya. Sangat membantu sekali. Itu ada WhatsApp untuk mengumpulkan dan mengumumkan, publikasi. Terus kemudian di titik tempat yang mana kita berkumpul tetap menjaga prokes juga. Nah, tapi walaupun sedikit peserta pengajian, tapi insya Allah menggigit gitu loh. Sedikit tapi menggigit. Menggigitnya gimana? Ya kita publikasikan hasilnya, tagline, terus video-video. Cuman kita alhamdulillah ya, sudah punya akun Facebook gitu. Akun Facebook Rijalul Ansor Kabupaten Serang. Nah, buat fansnya juga udah lumayan lah ribuan gitu tuh. Wih, keren gitu ya. Keren. Makanya teman-teman subscriber Ansor Serang TV ini mampir ke fanspage Facebooknya Rijalul Ansor Kabupaten Serang. Namanya Rijalul Ansor Kabupaten Serang. Rijalul Ansor Kabupaten Serang. Jadilah follower di sana karena di sana mungkin banyak konten-konten positif Gus ya. Insya Allah. Terutama nih kayak tadi nih ya kan sore ya. Sore itu merupakan momentum peralihan tahun baru. Penutupan tahun baru 1442 Hijriah ke setelah maghrib 1443 Hijriah kita buka. Nah, itu kita share di grup, di WhatsApp doanya. Wih, keren. Nah, sahabat-sahabat sudah baca doa. Saya baca. Akhir tahun dan awal tahun. Gara-gara Rijalul Ansor saya keingetin. Hampir saya gini Gus, ngobrolin apa masalah tahun baru kan kita cuma taunya Masehi ya. Akhirnya gara-gara Gus Robi posting ini namanya template yang bacaan-bacaan doa tahun baru, kemudian doa akhir tahun ini luar biasa Gus. Tapi sebelum lanjut, minum dulu Gus. Enggak. Minum dulu Gus. Karena khawatir serak-serak basah Gus. Ini mereknya belum ada juga ini masih? Belum ada karena belum ada. Maksudnya apa ini Cali? Iya, mudah-mudahan ini jadi dorongan ke sahabat-sahabat subscriber, anak-anak Ansor, anak-anak Banser yang punya kreativitas. Ayo kita bikin produk lagi gitu. Kan banyak SDM-nya juga kan. Ya silahkan ini kita kreativitas PAC. Iya. Kabupaten Ansor. Kita tunggu gitu. Kabupaten Serang. Kabupaten Serang. Saya sampai lupa Serang ya. Minum dulu. Iya. Nah, Gus, ini agak menggelitik mata saya nih. Ini Gus ini bawa apa sih itu? Yang hijau-hijau itu di meja itu apa nih? Ya tadi ini merupakan bukan mahakarya sih. Ini masih mini karya. Hasil karya kolektif kita di Rijalul Ansor untuk membumikan dakwah kita di tengah-tengah masyarakat. Itu apa Gus? Kitab apa Gus? Nah, ini namanya bisa dikasih lihat. Ya, ini Risalah Ansor fi
Majlisi Al-Adhkari wa Sholawatil Abror. Nah ini berisikan 2 hal. Apa aja itu Gus? Satu berzikir, kemudian bersolawat. Berzikir itu pertama diawali dengan ini, doa dulu ya, doanya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Keren sekali ini Gus. Nah ini kami tekankan kepada mereka. Mungkin juga ini sababnya ya, gerakan Ansor, gerakan Rijal Ansor itu membumi gitu tuh. Masih sampai detik ini masih jaya Gus. Ini doa keramat ini. Walaupun kita ditukik oleh kejamnya virus corona. Corona, isu-isu yang membabi buta ya. Membabi buta. Ini doa keramatnya Mbah Hasyim Asy'ari kita tampilkan di awal sendiri. Ini luar biasa. Kemudian silsilah hadarat, baca Fatihah kepada leluhur-leluhur kita ya, terutama para pejuang-pejuang Nahdlatul Ulama mulai dari tingkat pusat nasional hingga tingkat lokal. Luar biasa. Nah, kita memperkenalkannya lewat transfer Fatihah. Nah, gitu. Nah, Gus, kitab ini tuh kitab Risalatul Ansor ya. Iya. Ini kalau kalau masyarakat umum nih subscriber saya mau kitabnya mungkin nanti bisa nge-DM lewat Facebook. Bisa. Rijal Ansor tadi ya. Ini sengaja selain ada hard copy-nya kita sudah menyediakan soft copy-nya. Bisa dicetak halal digandakan 1000 alhamdulillah itu. Ini hak ciptanya itu buat semua lah gitu. Gus, ya. Inspirasinya dari mana sih Gus sampai kepikiran Rijal Ansor Kabupaten Serang ini bikin kayak gitu tuh? Ini tentu saja inspirasi dari para semangat masyayikh kita ya, mulai dari Syekh Nawawi Banten kan berkarya ya. Keren. Kemudian juga dukungan support luar biasa dari ulama-ulama kita dan juga ketua Ansor kita, Gus Alfi kita nih, luar biasa beliau. Bahkan dalam penyusunan ini menarik Cak Ali. Gimana menariknya Gus? Menariknya sebelum kita mengetik dan sebagainya ini kita minta restu dulu. Kemana aja Gus? Paku Banten. Kemana Gus? Seorang ulama. Siapa, Abu Gus? Yamuh tadi. Keren Gus. Kita minta restu beliau. Dan beliau merestui. Langsung beliau jadikan saya pembina Rijal Ansor Kabupaten Serang. Luar biasa, Masya Allah. Kami terharu betul saat itu. Betul. Ini keren banget Gus. Iya. Ini Gus Robi ini mampu meracik ini tuh jadi hal-hal yang kreativitas ya Gus ya. Dan kitab ini juga ternyata yang saya dengar enggak cuma Risalatul Ansor Gus. Enggak, alhamdulillah. Ada juga kitab yang lain. Ya, kita launching Risalah Ansor ini bertepatan pada Agustus kemarin. Agustus tahun kemarin. Kemarin 2020. Iya, pas kita pelantikan ya. Oke. Pelantikan ya, kita launching Risalah Ansor ini bersama Bupati ya, Ibu kita dan juga para ulama ya. Para ulama termasuk lintas agama itu. Keren. Kita kasihin ini. Sampai lintas agama juga ikut baca. Iya. Ikut baca Gus. Ikut baca. Ini berkatnya sekretaris kita yang keren. Ini yang saya bingung tuh. Iya, kita kilas balik aja deh ya. Iya. Kita kilas balik. Ini 2 sejarah sih Gus. Saya bilang kita gaungkan ini sholawat di pendopo. Sampai yang non muslim. Mohon maaf non muslim ikut bersolawat Gus pada saat pelantikan. Ini gara-gara Rijal Ansor Kabupaten Serang. Ya, alhamdulillah ya. Berkah kreativitas kita bersama. Iya, keren Gus. Ya, dan juga tadi ya setelah jadi pun kita sowan-sowankan pada kiai-kiai. Iya. Dan responnya gimana Gus? Alhamdulillah beliau mendukung, terus berdoa dan kalau apa-apa konsul terus kepada kita. Ini ke makam-makam juga Cak Ali. Jadi kepada yang hidup, kepada yang sudah wafat. Karena yang sudah wafat pun terutama para kekasih-kasih Allah itu sesungguhnya masih hidup. Ke Sultan Maulana Hasanuddin sengaja sebelum pelantikan itu sengaja saya bawa sama Pak Sekjen kita itu. Dijarahin dulu ya. Iya, minta restu. Alhamdulillah. Saya masuk ke dalam alhamdulillah karena saya akrab sama kuncennya ya. Saya letakin itu di depan makomnya Sultan Hasanuddin.
Gitu. Setelah itu Sultan Ki Ageng Tirtayasa gitu ya. Makom-makom yang keramat-keramat silahkan pasti ada ini kitab Risalah Ansor. Sudah kita share ke sana. Ya walaupun masih sederhana iya, Gus. Perlu perlengkapan. Tapi ya tadi itu sampaikanlah meskipun satu huruf, satu ayat. Betul. Karena itu kan hasil kreativitas Gus ya. Betul. Soal karena kebanyakan zaman sekarang lagi-lagi saya bilang kaum milenial ini kekosongan spiritualnya luar biasa. Maka Rijalul Ansor hadir gitu loh Gus. Hadir untuk mengisi dahaga. Oke Gus, sekarang kita tadi sudah ini luar biasa sekali. Oh ini sebenarnya satu lagi Cak. Oh ada lagi, masih ada ya Gus ya? Nah ini kemarin terbitnya ini. Ini menyambut Ramadan. Menyambut Ramadan kemarin. Ramadan kemarin. Okay. Ya karena pandemi juga kita mengisi pengajian online. Pengajian online. Alhamdulillah selama Ramadan ya dari awal sampai akhir itu kita sudah menghatamkan 3 kitab. Nah, kitab semuanya aja? Tentang keaswajaan. Kitab apa aja Gus? Karya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari ya. Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Risalah Ahlus Sunnah wal Kita Jamaah. sengaja memperkenalkan para aktivis pemuda Ansor, aktivis pemuda NU, calon-calon pejuang masa depan nih. Oke. Dengan mahakarya pendiri NU-nya supaya kenal gitu, supaya akrab gitu. Yang kedua, hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah. Hujjahnya. Jadi menurut penulisnya ya, yang menjadi Rois Am PBNU tahun 1980-an ya. Tepatnya 81 sampai 83 lah, Kiai Haji Ali Maksum. Ya, ini juga gurunya Ketua Umum PBNU kita. Oh iya. Prof. Kiai Haji Said Akil Sirot itu. Nah, amaliyah NU itu ada 2. Apa aja tuh? Satu sudah disepakati oleh ulama. Ya, satu sudah disepakati oleh ulama, kayak ziarah kubur itu sudah disepakati. Sudah sepakati lah, udah beres itu, udah beres. Udah tuntas itu, nggak usah diperdebatkan. Yang debatin itu masih ngajinya belum beres. Belum, kurang piknik gitu ya. Mainnya kurang yang jauh. Yang kedua ya, itu memang ada yang memperselisihkan. Cuman amaliyah kita punya landasan yang kuat, punya hujah yang kuat. Hujah yang kuat. Makanya baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan, amaliyah kultural ya, rutinitas orang NU mulai hamil, betul ya, ibu hamil sampai Brojol. ada yang meninggal, itu kan semuanya ada itu. Iya. Semuanya itu ada dalil-dalil yang kuat. Semuanya juga merupakan warisan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keren Gus. Nah yang ketiga Cali, masih banyak. Boleh. Ini Al-Kawakibul Lamma'ah. Itu apa tuh? Nah ini mengupas dan mengidentifikasi definisi faham ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang luar biasa. Beliau Kiai Senori, Kiai Fadol. Iya. Itu Kiai Fadol bisa mengarang kitab berbahasa Arab, tapi beliau belum pernah ke Arab. Masya Allah. Belum pernah sama sekali. Ajaib sih Gus. Ajaib bin luar biasa. Ada ya yang begitu gitu. Ulama kita, jadi semuanya adalah karya-karya ulama kita, ulama Nusantara kita. Ini juga menyemangati bahwa kita ini harus pede dan juga semangat sebagai anak melanjutkan bangsa. estafet beliau-beliau. Betul Gus. Nah Gus, ngomongin Rijalul Ansor dan jenengan kan sebagai ketua Rijalul Ansor nih. Nah pesan-pesan untuk anak-anak muda zaman sekarang nih yang kadang kebanyakan nyari referensinya juga nggak betul gitu loh. Maksudnya kayak mereka menghujah satu hukum, kayak misalkan soal istihadoh, soal nifas. Mereka kan lebih nyari, udah deh gue cari di Google nih, kayak benar. Muncul tuh itu benar nggak sih Gus? Nah jangan dulu dijawab nih, benar nggak? Maksudnya kalau benar alasannya bagaimana sih sebetulnya? Dan kalau salah bagaimana, yang benernya itu seperti apa? Dan Rijalul Ansor sarannya bagaimana? Jadi
Untuk pesan kepada sahabat-sahabat kita yang masih muda, yang masih seger, yang masih haus pengetahuan, haus subscriber lah ya. Subscriber apa itulah gitu. Subscriber kata. Itu ayo gali khazanah keislaman, khazanah spiritual. Betul. Itu dari yang referensinya ada kata-kata NU-nya. Itu insya Allah muktabar, otoritatif gitu loh. Kalau digital ya Gus ya. Kalau digital itu sudah sangat banyak sekali. Sahih lah itu sudah. Sahih itu al-asah itu. Waduh, Masya Allah. Nah, kalau Anda tidak percaya silahkan bandingkan, komparasikan dengan referensi kajian-kajian Islam dari yang lain. Oke. Ya biar balance gitu. Balance aja ya. Seimbang aja biar gitu. Seimbang gitu. Jadi harus check and recheck. Iya. Jadi sangat keliru kalau kita itu menerima berita, menerima informasi tanpa cek gitu. And recheck dulu. And recheck gitu. Tapi untuk saya pribadi ya, saya pribadi yang sudah alhamdulillah sudah belajar dan sebagainya. Saya sudah melakukan gitu ya. Membandingkan dan sebagainya, yang paling asoh gitu ya, yang paling valid gitu ya, tentang hukum, tentang apa aja deh, tentang keagamaan dan spiritualitas itu udah cukup di NU online ya. NU online banyak lah referensi yang lain. Banyak di YouTube juga alhamdulillah ya. Mereka pada masa pandemi ini udah 2 tahun ya, nggak kerasa ya. Banyak pengajian-pengajian kiai kita betul. Di online. Terutama yang sadar sekali itu yang kiai sepuh ya. Itu Gus Mus. Itu beliau selalu online sampai sekarang pun online. Ya Abah Yai Said Akil Sirot ya, itu online tuh. Nah Gus, tadi kan kita ngomongin soal referensi online ya. Ya. Ada nggak sih saran kalau ketika offline nih, mereka kan kadang di kita ini sekarang lebih kayak banyak orang tuh malas nanya banget sama kiai gitu. Ya, ada nggak sih menurut Gus Robi sendiri, nanya lewat medsos itu apakah lebih baik dibanding nanya ke kiai-kiai kampung kita lah gitu, yang dekat-dekat gitu? Ya. Gimana sih pandangannya? Gimana? Ya lebih higienis gitu. Higienis ya. Lebih aman, lebih enak itu ya temui kiai-kiai kampung kita. Lebih enak ya Gus. Lebih enak, lebih cepat ya, meyakinkan. Transformasi kalau ada pertanyaan terbenak setelah memahami jawaban beliau langsung tanyakan. Karena setelah kita keliling nih. Banyak sekali kiai-kiai sepuh kita itu memang mastur ya. Mastur itu bersembunyi. Betul. Ya, bersembunyi. Padahal kapasitas beliau keilmuan beliau, khazanah wawasan beliau itu luar biasa. Alim beneran itu. Cuman beliau itu humul gitu. Humul itu sukanya memang tidak terekspos. Itu luar biasa. Justru yang kiai-kiai seperti ini nih menjadi pakunya Islam. Gitu loh. Oke Gus. Nah, ada pesan-pesan terakhir deh nih untuk sahabat-sahabat subscriber, anak-anak Ansor, dan masyarakat semuanya deh, masyarakat pengguna YouTube nih. Ada nggak sih pesan dari seorang Gus Robi nih soal soal hari ini, nuansa pandemi seperti ini, soal keagamaan begitu? Ya. Dan soal pesan-pesan kayak udah teman-teman daripada keluar nggak jelas, mending ngaji atau bagaimana lah, pesan terserah Gus deh. Ya sudah terwakili tadi. Ayo ngaji aja deh. Gitu. Ayo ngaji ya. Ngaji gitu. Kalau lagi senggang, lagi ngelamun atau lagi YouTuber gitu, ya lidahnya dibasahin dengan berzikir dan bersolawat gitu. Okay. Insya Allah itu menerangi semuanya, memudahkan semuanya. Yang bikin yang galau itu hilanglah galaunya gitu. Ya, yang nyari jodoh tadi insya Allah deket lah. Amin. Itu gak dijauhin. Saya yang paling kenceng nih. Oh gitu. Oke, sahabat-sahabat subscriber, itulah dia perjumpaan kita bersama Gus Robi. Sangat luar biasa pertemuan kita Gus.
Mudah-mudahan membuahi hikmah yang luar biasa, Gus. Amin. Dan ini obrolan kita ini bermanfaat begitu, Gus. Amin. Dan sahabat-sahabat subscriber semua bisa mengikuti apa-apa yang positif begitu, Gus. Harus pede kita. Harus pede ya. Dan ya intinya yulah bareng-bareng teman-teman daripada bingung nganggur. Kita basahin bibir tadi dengan salawat ya. Bisa. Karena saya dengan masternya ini majelis Insya Allah saya pribadi juga mau izin kepada ketua. Siap. Mau mengisi ngaji di Ansor TV. Oh iya dong. Walaupun ngantuk-ngantuk gitu ya, walaupun nggak renyah gitu kayak Cak Ali, nggak apa-apa lah. Kita buatin nanti, kita buatin Gus ya. Oke Gus, terima kasih banyak pertemuan hari ini. Banyak hikmah sekali sahabat subscriber. Demikian perjumpaan kita di podcast Ngobrol Dong. Jangan sungkan-sungkan untuk sodakoh yang banyak-banyak. Klik subscribe, like, share, komen begitu Gus. Karena itu jihad kebaikan kita itu. Iya, jihad jihad medsos ya. Jihad jempol lah ya. Kata siapa itu ya? Kata saya. Jangan sampai kebaikan itu berhenti di kamu. Sekali lagi jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel ini. Terima kasih Gus. Ditunggu sedekah jarinya. Oke, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.